Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ingkang kula mulyakaken. Nah, ini bahasa Jawa ini, Pak Haji Budi ya, Pak Haji Asri. Jadi sesepuh saya yang sangat saya muliakan, begitu para ustadz, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pada malam yang ke-21 ini tiada henti-hentinya yang sering kita lupakan bahwa tujuan kita menunaikan saum Ramadan ini adalah takwa. Tapi sebetulnya ada yang sangat tinggi derajatnya, yaitu bersyukur. Bersyukur. Ini saya kira kita datang ke sini juga sebagai wujud syukur. Dengan kesehatan kita, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Dan tentu kiranya jamaah semuanya, wabil khusus Masjid Nurul Iman, jangan meremehkan ini. Karena qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaib illallah. Jadi enggak ada sesuatu yang terjadi di langit maupun yang di bumi, sesuatu yang gaib itu kecuali Allah yang tahu, dan itu semuanya qat'i karena Allah, termasuk pandemi COVID-19 ini. Suatu ketika Syekh Samsu ini nama lengkapnya panjang, Samsuddin Tajrid Al-Tajrid dan seterusnya. Ini adalah guru spiritualnya Rumi, mungkin nama panjangnya Jalaluddin Rumi Al dan seterusnya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika malam guru Rumi ini sangat kangen dengan arak. Aneh ya. Jadi apalagi di saat saum Ramadan ini, gitu ya, kangen dengan arak. Akhirnya memerintahkanlah, singkat kata, kepada Rumi untuk membelikan arak. Pergilah Rumi ini karena dengan ancaman jika tidak dibelikan kamu tidak akan saya angkat jadi muridku. Kira-kira gini. Ini murid antar wali. Oh, ini kan luar biasa gitu ya. Jadi kemuliaannya sudah bisa kita bayangkan, dan jubah kebesarannya itu luar biasa. Jadi kalau di Timur Tengah sana, Bapak Ibu, itu jubah itu memang sebagai simbol kebesaran. Alhamdulillah saya 3 kali insya Allah menunaikan ibadah saum di Mekah. Jadi apalagi kalau kita tahu apa namanya, orang-orang Turki, orang-orang Iran itu semuanya pakai jubah, pakai sorban itu, wah, wibawahnya sangat luar biasa. Dan kebetulan arak ini ada di perkampungan Nasrani, ada di perkampungan Nasrani. Akhirnya Syekh Rumi dibuntutilah sama Nasrani ini karena sangat heran, kok tumben-tumbennya seorang wali berjubah yang sangat luar biasa kok mau pergi ke perkampungan Nasrani. Ternyata pergilah dia ke toko arak, gitu ya, minuman keras dalam hal ini. Akhirnya belilah Syekh Rumi, gitu ya. Nah, Rumi ini akhirnya dengan jubahnya itu saking malunya, ya masa iya sih wali kok beli arak, gitu ya, kira-kira seperti itu. Akhirnya ditaruhlah di selempitannya botol-botol arak itu di balik jubahnya. Berjalanlah dia menuju ke masjid yang ditunggu oleh sang guru tadi. Begitu dekat di masjid, akhirnya dibuntuti kan sama Nasrani itu. Teriaklah dia, teriak hai hai segala macam. Itulah kiai Anda. Ternyata kiai Anda itu kiai palsu. Coba, akhirnya berkerumunlah orang, akhirnya coba dibuka itu jubah itu. Akhirnya ditemuilah botol-botol arak tadi itu. Ya. Nah, akhirnya dikebukinlah, dikeroyok orang banyak, yang ngeroyok pun juga jamaah masjid itu. Gitu ya. Jadi begitu gampangnya ya dipengaruhi, gitu ya. Nah, saking penasarannya, akhirnya sang guru Samsu ini, Syekh Samsu, akhirnya keluar dari masjid itu dan akhirnya diberhentikan. Sebentar, Anda sudah salah faham tentang Rumi.
Loh, kok salah paham? Bukannya dia beli arak? Anda kan juga gurunya, seorang wali. Sebentar, coba Anda buka. Coba Anda buka. Akhirnya dibuka karena wali itu adalah air biasa, air putih saja. Begitu dibuka, dites, betul. Ternyata itu air putih biasa saja. Begitu ya, karomahnya luar biasa. Asli arak, Bapak Ibu. Tapi begitu seperti itu, akhirnya dibuktikan bahwa itu adalah air putih biasa saja. Apa iktibar, nasihat, adilun nasihat yang bisa kita ambil dari hikmah cerita ini? Bapak Ibu sekalian, tidak ada kebesaran, tidak ada status, tidak ada status, tidak ada penghormatan apapun kepada diri kita seorang hamba, kecuali kita sebagai makhluk, yaitu seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita, wabil khusus niat kita itu karena selain Allah, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bermuajahah, berjamaah, wabil khusus sholat isya tadi berjamaah dan dilanjutkan sholatul tarawih. Bapak Ibu sekalian, begitulah agungnya. Jangan sampai kita melewati dari Ramadan ke Ramadan sami mawon. Bapak Ibu, seyogyanya jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan madrasah, gemblengan diri untuk dididik, dilatih, diperkuat untuk mempersiapkan 11 bulan selanjutnya. Jika kita mampu memaknai bulan suci Ramadan selama 1 bulan ini, saya yakin-yakinnya kita akan jadi insan kamil dan kita akan jadi manusia-manusia yang hebat, yang kuat di 11 bulan berikutnya. Dan terus dari tahun ke tahun selanjutnya. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar laisa siyamu minat ta'am inama siyamu minallahwi warofasi. Tidak sekedar menjalankan ibadah saum, hanya mempertahankan lapar dan haus saja. Allah tidak butuh puasa itu. Bapak Ibu, dikira Allah butuh dengan puasa kita? Tidak. Yang Allah uji adalah hawaun mutabaun. Kita mampu mengekang hawa nafsu yang sudah kita umbar-umbar itu. Hawa nafsu itu kompleks sekali, termasuk makan dan minum. Tapi tidak sekedar hanya untuk makan dan minum. Kalau hanya seperti itu, nyun sewu, gitu ya, mudah dan gampang. Dan itulah, maaf, kualitas kita dari tahun ke tahun sangat rugi kita. Sangat rugi kita. Seharusnya kita senantiasa dari bulan, dari minggu, dari hari, bahkan dari tahun itu kita jadi manusia yang berkualitas. Karena tidak main-main dengan keblengan puasa Ramadan itu. Jadi jangan sekali-kali, maaf, niatkan itu untuk mempersiapkan 11 bulan ke depan. Kalau kita membaca dalam salah satu kitab, di dalam kitab itu disebutkan bahwa, dan banyak para alim ulama juga menyampaikan hal ini, begitu tinggi derajatnya, ada 4 derajat kemuliaan tinggi yang langsung dijamin masuk surga. Yang pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, orang miskin yang sabar. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, orang yang berilmu, alim ulama, wabil khusus yang kita sebut adalah kiai ataupun ustadz yang mengamalkan dari syariat dan rukun Islam itu sendiri. Bapak Ibu, suatu ketika ini saling diskusi siapa yang duluan masuk surga, padahal sudah di depan pintu surga, ya. Jadi rebutan. Akhirnya kesimpulannya dari ketiga, terutama ya, dari yang pertama tadi, yaitu orang yang syahid, orang miskin, orang kaya, dan ulama. Kok berantem nih, siapa yang duluan gitu. Jadi saling mempertahankan diri dengan kemuliaannya, karena hampir semuanya itu hadis Rasul menjamin itu. Dan banyak hadis Rasul yang sahih juga menjamin keempatnya itu untuk kemuliaan masuk surga.
Akhirnya Allah menurunkan Malaikatul Jibril, karena ini kan salah satu malaikat yang intelektualnya tinggi, yang luar biasa, yaitu Malaikatul Jibril. Makanya sering-seringlah kirim suratul Fatihah, sering-seringlah apalagi bermunajat kepada Allah, terutama yang pertama tawasul terlebih dahulu ke Malaikatul Jibril. Akhirnya ditanya, kamu syahid, mati syahid, dijamin masuk surga, itu tahu dari mana? Dari kiai, dari ulama. Begitu juga sang miskin. Kamu orang miskin yang sabar, dijamin masuk surga, diminta untuk memilih surga sudut mana, itu tahu dari mana? Dari kiai, dari ulama. Begitu juga orang kaya yang dermawan, juga dari ulama. Akhirnya kesimpulannya, ditanyalah sang ulama tadi untuk diminta masuk terlebih dahulu. Tapi karena orang alim tahu ilmunya, akhirnya orang alim itu begitu jujur, begitu apa adanya, langsung bicara, mohon maaf, saya bisa seperti ini karena itu, karena beliau itu. Saya dulu disekolahkan sama orang kaya itu yang dermawan itu. Beliaulah yang punya hak untuk terlebih dahulu masuk ke surga. Bapak Ibu, apa dibalik itu semuanya? Hendaklah kita menjadi manusia yang berkualitas, keluar dari bulan suci Ramadan ini, dari 11 bulan berikutnya. Begitulah seharusnya. Jadi sangat disayangkan ya, gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan kemudahan. Makanya minta itu kepada Allah, biar ditunjukin jalan kemudahan itu. Sering-seringlah beristighfar Bapak Ibu. Syukur-syukur habis sholat 5 waktu minimal 1000 istighfar. Hanya perlu 10-15 menit saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu sekalian ingin dimudahkan, ingin diberi jalan yang tidak pernah kita sangka, setiap hari dalam 24 jam itu minimal Bapak Ibu amalkan suratul Al-Ikhlas minimal 100 sampai 200 kali. Silakan dicari, dan itu sahih hadis Rasul. Jadi alhamdulillah, nggak usah kita pikir jelimet, nggak usah kita berupaya, nggak usah. Jalan itu akan dibukakan dengan sendirinya jika kita memang tawakal ilallah, jika kita memang pasrah atas kehendak Allah. Bapak Ibu, nggak ada semua yang terjadi di dunia ini kebetulan, tidak ada. Tidak ada yang terjadi di dunia ini akal-akalan manusia yang sok pinter seperti kita ini. Tidak ada. 1 tambah 1 2 itu karena logika keterbatasan manusia. Buat Allah tidak ada. Allah tidak terbatas dalam segala hal. Semuanya itu adalah ghaib. Seperti saat ini saya berdiri seperti ini, berhadapan, tidak kita rencanakan. Itulah semuanya itu adalah ghaib. Makanya Bapak Ibu sekalian, di luar bulan suci Ramadan, wabil khusus jangan pelit. Jadi bukan masalah besar kecilnya, tapi bisa ndak istiqomah. Istiqomah. Syukur-syukur setiap hari, setiap pagi ya, antara jam 6.30 sampai jam 11 ya, minimal 2 rakaat salat duha. Sebelum salat duha diawali dengan salat lisukril wudu yang senantiasa diamalkan oleh Bilal. Itu tidak, tapi diiyakan sodakta sama Kanjeng Nabiullah Muhammad SAW. Ya, insya Allah akan dibukakan Allahumma inna tuhauka wal bahar, dan seterusnya. Ya, begitu juga sholat kemuliaan, sholat tahajud. Apa sih? Jadi kita tadi sholat taraweh, Bapak Ibu, syukur-syukur nanti di 11 itu sholat taraweh tadi juga termasuk sholat qiyamul lail, tapi bukan sholat tahajud, gitu ya. Di luar itu sholat tahajud. Apakah nanti boleh setelah qiyamul lail kita sholat tahajud? Boleh, malah lebih baik. Ya, tapi kalau ditutup sholat witir, cukup witirnya di sini saja. Witir itu ganjil, jadi bukan genap, gitu ya. Dan ini sebaiknya juga dilaksanakan dengan rakaat yang ganjil, gitu ya, bukan genap ganjil, gitu ya.
Jadi sebaiknya seperti itu Bapak Ibu. Nanti di luar itu kita juga diganti dengan sholat tahajud. Allahumma lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqauka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyuna haqqu wa muhammadur rasulullah wa syafa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ma akhartu atal muqaddim wa antal muakhir, dan seterusnya. Saya kira juga doa sangat luar biasa nanti setelah sholat witir. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya wabil khusus mengajak pada diri saya dan jamaah semuanya, sekali lagi jangan disia-siakan bulan pendidikan di bulan suci Ramadan kali ini. Ini adalah bulan pendidikan untuk membekali diri kita untuk menjadi manusia yang berkualitas, mempersiapkan 11 bulan ke depan. Sekali lagi, jangan disia-siakan. Tidak ada dalam cerita apapun, dalam riwayat apapun orang berpuasa mati, tidak ada. Jadi jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bulan ini sama dengan bulan ke bulan, tahun ini sama dari tahun ke tahun. Apalagi setelah saum Ramadan merasa merdeka, sudah nafsunya sudah gentayangan kemana-mana, sudah merdeka, merasa jadi ini. Makanya sangat disayangkan kita sebagai seorang muslim yang sudah disempurnakan melalui saum ini, ya, kita nanti akan sia-sia di akhir bulan suci Ramadan. Jadi itulah Yulatul alal fitrah di bulan suci Ramadan, yaitu setelahnya, yaitu Idul Fitri. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, sekali lagi tolong dijaga kesehatannya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya mohon maaf lahir batin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.